Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jelang Anovaso dari Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Kali ini di Seminar Nasional Fisika tahun 2021 Universitas Negeri Surabaya tanggal 18 Oktober 2021 saya akan menyajikan hasil penelitian kami yang berjudul Profil Radiasi dari antena bicircular loop pada frekuensi 2,45 GHz menggunakan reflektor parabola yang dibuat dari wajan penggorengan atau biasa kita sebut dengan wajan bulik. Penelitian ini kami kerjakan yaitu saya sendiri, kemudian Ibu Fira Rahayu dari Fisika Universitas Bilfat, Bapak Ardimas dari Fisika Universitas Bilfat yang sekarang menempuh doktoral di Departemen of Nanoscience and Technology Chulalongkorn University Thailand, dan Bapak Rohim dari Fisika Universitas Negeri Surabaya. Penelitian ini didanai oleh Kemenristek BRIN dalam skema penelitian dosen pemula atau PDP tahun 2020. Pendahuluannya, kita tahu bahwa akses internet itu sangat terbatas di daerah pedesaan. Perlu alternatif untuk menyalurkan internet, yaitu salah satunya dengan menggunakan antena yang handal, yang murah, yang dapat terjangkau oleh masyarakat. Antena tersebut yang kami usulkan adalah antena bicircular loop, yaitu antena berbentuk dua buah lingkaran ya, dengan dua sisi depan dan sisi belakang seperti ini. Dari penelitian yang terdahulu didapatkan bahwa nilai RL itu min 68,09 dB dan gain sebesar 9,4 dBi. Namun gain ini masih terlalu rendah untuk digunakan sebagai alternatif penyaluran data internet. Salah satu yang digunakan untuk meningkatkan gain adalah mengubah reflektor dari yang semula reflektor datar menjadi reflektor parabola atau reflektor wajan bulik. Kenapa wajan bulik? Karena bentuk parabola itu sudah ada di pasaran, orang-orang tinggal membeli, tidak perlu mencetak ulang seperti itu, tinggal memanfaatkan saja apa yang sudah dicetak oleh pabrik, yaitu wajan bulik ini. Wajan bulik ini sebenarnya berasal dari komunitas-komunitas seperti RT RW Net dan komunitas yang lain. Namun belum ada penelitian yang relevan dengan itu, sehingga hasil yang didapatkan tidak membahas mengenai parameter inti antena. Parameter antena atau radiation profile dari antena ini yaitu berupa return loss. Parameter itu sangat penting untuk mengetahui kinerja antena dan mengetahui apakah ada rugi-rugi daya di situ. Sehingga kami mengusulkan penelitian ini untuk menjawab pertanyaan apakah betul antena dengan wajan bulik ini bisa digunakan sebagai penyalur WiFi untuk jarak menengah seperti itu. Metode yang akan pakai adalah perhitungan ya, antara lain perhitungan impedansi masukan dan impedansi karakteristik, kemudian intensitas dari gelombang elektromagnetik maksimumnya, dan yang terpenting adalah return loss. Apa itu return loss? Return loss adalah parameter yang menunjukkan seberapa besar gelombang elektromagnetik itu dapat dipancarkan oleh antena. Dan return loss ini dibatasi yaitu pada nilai di bawah minus 10 dB. Artinya nilai minus 10 dB itu paling tidak ada gelombang elektromagnetik yang dipancarkan sebesar 90% dari gelombang elektromagnetik yang diberikan kepada antena. Ya, jadi ada yang dipancarkan, ada yang dipantulkan, paling tidak yang dipancarkan itu 90%. Nah, nilai RL ini dinyatakan dengan minus di bawah 10 dB. Yang kedua, perhitungan mengenai reflektor parabola seperti ini. Kita dapatkan nilai fokus sama dengan jarak jari-jari dari ujung ke ujung antena ya, dikuadratkan dibagi 16H. H itu adalah ketinggian antena atau kedalaman antena. Kemudian gainnya dihitung dengan menggunakan persamaan ini. Metodenya di sini saya tampilkan antena desainnya atau desain antenanya. Ada antena di sini, kemudian dia ditopang oleh pipa dan di belakangnya terdapat wajan. Terdapat wajan seperti ini. Atau dalam bentuk 3 dimensinya seperti ini. Ya. Kita memasukkan nilai wajan ya, D-nya dari jarak dari tepi ke tepinya seperti ini, nilainya hanya seperti ini, dan didapatkan jarak fokusnya seperti ini. Dengan menggunakan jarak fokus atau jarak antara antena dan reflektor, kita menggunakan parameter bicircular loop itu seperti percobaan sebelumnya,
yaitu radiusnya 14,95 mili dan link radiusnya 1,5 mili. Parameter yang lain tersaji dalam tabel berikut. Selanjutnya kita fabrikasi antena tersebut dengan cara memountingkan atau menempelkan pada reflektor. Cara menempelkannya seperti ini, antena BCA-nya di depan, kemudian belakangnya reflektor. Ini adalah pigtailingnya. Simulasi kita menggunakan finite integration teknik ya, yang dia bersesuaian dengan finite different time domain. Kemudian ini adalah pengukuran pola radiasinya ya. Kita menggunakan untuk semua pengukuran kita menggunakan nano VNA V2, dan untuk pengukuran pola radiasi kita menggunakan satu buah sinyal penerima, satu buah sinyal generator, dan sebuah antena direksional. Result and discussion-nya adalah ketika kita mensimulasikan antena ini untuk pertama kali dengan menggunakan parameter yang didapatkan pada penelitian sebelumnya, kita dapatkan bahwa minimum peak ini muncul pada frekuensi tertentu dengan nilai tertentu. Nah, nilainya ini masih sangat kurang karena nilainya harus di bawah min 10, karena ini ada beberapa yang sudah, ada beberapa yang belum. Namun frekuensinya juga belum ke 2,45. Maka di simulasi itu kita menggeser frekuensinya dengan cara membesarkan radius loopnya ya, dari yang semula adalah 14,95 menjadi masing-masing untuk tiap reflektor ini. Dari pergeseran ini didapatkan nilai RL atau loss ini yang paling besar ya, kita bisa melihat pada wajan nomor 3. Kenapa wajan nomor 3 itu paling besar? Kita bisa melihat di sini bahwa karena antena ini memiliki polarisasi atas bawah atau polarisasi yang sejajar dengan bidang reflektor. Ya, karena itu jarak antara antena dan reflektor akan sangat mempengaruhi impedensi karakteristiknya. Sedangkan yang lain yang nilai RL-nya tidak maksimum itu karena tidak terjadi matching impedensi. Matching impedensi, tidak ada kesamaan antara impedensi masukan yang kita sudah set di sini 50 ohm dengan impedensi karakteristiknya. Sedangkan untuk gain tentu saja karena semakin besar radius dari wajan, maka semakin besar pula gain yang akan didapatkan. Meskipun nilai rata saya tidak dapat lebih besar atau tidak terjadi matching, tetapi gainnya lebih baik yang besar. Maka di situ kita mengambil wajan nomor 3 ini untuk melakukan fabrikasi. Kenapa? Karena RL-nya ini maksimum, sedangkan gainnya juga pada gain yang besar 16,4 dBi. Hasil dari simulasi dan pengukuran kita dapatkan seperti ini. Pada pengukuran ya, ini pada simulasi kita dapatkan nilai min 35,69 dB dan 16 dBi untuk gain. Pada pengukuran kita dapatkan min 54,75 dB dan gain 16,00 dBi. Nah, sementara radiation pattern yang menunjukkan bahwa gain tertinggi itu terjadi pada sudut 0 derajat, yang artinya bahwa antena ini merupakan antena dengan pola radiasi direksional atau mengarah ke satu titik. Antena ini dapat digunakan sebagai penghubung jaringan point to point untuk jarak menengah atau 1-10 km. Kesimpulannya bahwasanya hasil terbaik dari faktor ini didapatkan pada wajan dengan diameter 364 mili dan radius antena B circular loop 17,38 mili. Dari simulasi didapatkan profil radiasi berupa nilai RL min 35,69 dB dan nilai gain 16,40 dBi. Dari fabrikasi dan pengukuran didapatkan nilai RL min 54,75 dB dan gain 16 dBi pada arah direksional. Antena seperti ini dapat digunakan sebagai penghubung WiFi point to point, titik dengan titik. Itulah kesimpulan dari penelitian kami. Besar harapan kami penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian wajan bolik dan penelitian antena B circular loop. Terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kami kesempatan. Semoga acara ini lancar sampai akhir dan membawa keberkahan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.